Penghormatan kepada pembina APEN dilanjutkan laporan. Kepada pembina APEN, hormat, gerak. Betul, gerak. Lapor APEN Sri Mulyani siap, dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina agar pasukan diistirahatkan. Salam kasih. Salam kasih. Sudah masuk ya. Suara saya kedengeran ya? Ya. Sebelumnya saya ada deg-degan sebenarnya diri di sini. Kenapa? Karena minggu lalu Rina disabilitas share. Bagi siapapun yang tidak mengikuti upacara dan juga kegiatan akan ditunjuk sebagai pembina pada hari ini. Bukan saya itu. Konsekuen ya dok ya. Saya hari ini berdiri di sini menjalankan amanat dari Mbak Rina. Saya pun memang kemarin saya tidak bisa ikut kegiatan dari lomba-lomba nanti karena kebetulan memang ada yang di rumah yang bisa saya tinggalkan dan kebetulan lagi tanggal nggak bisa dijalani. Jadi saya harus benar-benar izin dari kegiatan nanti sekaligus saya hanya ingin harus bayar untuk saya. Ya, jadi pagi ini kita kehadiran dua orang ya. Dua orang sahabat. Belum. Belum ya. Jadi hari ini kita ada dua teman baru kalian dan para suster yang tadi sudah bertugas. Namanya siapa? Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Pak Cipi Sister Magin dari Lambaran. Banget ya. Online-nya.
Sama panggilannya Panci. Mas Panci, ya. Jangan salah sebut ya. Oke, ada satu lagi ya. Mbak, sebentar. Ada satu lagi sama kita baru. Mungkin silakan bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fadila Iwankan. Di sini saya bergabung di bagian Wisma 1. Panggilannya Dina. Tadi statusnya Mbak Dila ya, Mbak Dila sekarang gabung di bagian fisioterapi. Jadi masa depan betulnya kembali ya dari teman-teman yang sudah bergabung dengan kita, semoga semuanya segera bisa disesuaikan, segera bisa terlaksana juga nanti betul-betul. Pagi hari kita mau ngomongin apa ya? Rasa-rasa close circuit television alias CCTV. Ya, alias CCTV. Kita ada sama CCTV aja di pagi ini. CCTV ada berapa titik? 32 titik. 32 titik tersebar dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Dan juga di luar gedung ya Mas ya? Ya, luar gedung juga ada. CCTV itu suatu hal yang sudah sering banget kita temui di mana-mana, sering ketemu juga dengan CCTV di tempat kerja, di lembaga, di sekolah, kita juga sering ketemu sama CCTV ya. Kalau kita berbicara tentang CCTV, kita bisa melihat sebenarnya kalau saya lebih merasa CCTV itu dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi fungsi dan juga dari sisi konsepnya. Dari sisi fungsi ini sebenarnya apa sih? Fungsinya sebuah CCTV. CCTV itu diciptakan untuk mengambil gambar, video ataupun suara yang nanti bisa digunakan apabila diperlukan. Misalkan ada hilang, ada kejadian kecelakaan, ada pencurian, itu bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti. Teorinya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata ada fungsi kedua yang secara konsep penggunaan CCTV. Bapak Satra mungkin yang akan lebih mengerti tentang ini. CCTV itu sebenarnya difungsikan juga sebagai dalam tanda petik untuk nakut-nakutin. Jadi kan kalau ada CCTV gimana? Kerjanya misalkan ada CCTV di atas satu kerjanya harus dirapi, nggak pernah sudah selfie seperti itu ya. Jadi sebenarnya CCTV itu ada dua konsep. Yang kedua itu adalah konsep yang benar-benar kita mengajukan sebagai CCTV sebagai sebuah konsep. CCTV itu adalah suatu hal yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di suatu instansi ataupun tempat yang di mana terasa CCTV itu. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mungkin sering melihat misalkan di suatu counter, Bapak Ibu melihat ada suatu stiker yang gede, under surveillance atau dalam pengawasan CCTV. Itu ya, sering ya ada tempat yang bisa kayak gitu. Bapak Ibu pernah nggak sekali-sekali ngecek, ini tenangan atau ada CCTV-nya enggak? Coba dicek deh. Ini enggak yakin semua tempat yang pasang under surveillance atau dalam pengawasan CCTV benar-benar ada CCTV-nya. Pun kalau ada CCTV-nya, coba dicek lagi. CCTV itu berfungsi apa enggak? Bapak Ibu bisa cek di Shopee, Tokopedia ataupun yang lain. Coba cek CCTV dari pelabuhan buana ke negeri Inggris. Jadi dulu di sana ada seorang filsuf yang mengemukakan suatu konsep peruangan dalam konsep yang namanya panoptikon. Ada yang sudah pernah dengar tentang panoptikon? Belum ya? Belum. Oke. Jadi panoptikon itu adalah suatu bentuk ruangan di mana itu sebenarnya belum difungsikan untuk penjara. Penjara saat ini sudah jauh berbeda dengan penjara dulu.
Mungkin dulu penjara itu bentuknya lingkaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama konsep yang diajukan adalah bentuknya lingkaran, lalu di tengahnya ada kawat. Jadi menjaga ini ada di tengah, penjaranya melingkar. Itu dulu belum ada CCTV. Kenapa konsepnya kayak gitu? Tujuannya adalah di tengah-tengah ini nanti ada penjaga. Dan nanti penjara-penjara ini semuanya akan menghadap ke arah dalam. Ke arah dalam dengan sertai satu jendela, cuma ke arah dalam saja. Sementara di bagian pos penjaga ini ada jendelanya dan jendela ini satu arah. Jadi si penjaga bisa pasti ada di bawah, saya bisa melihat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sekalian mohon maaf tidak bisa melihat saya. Ini adalah konsep CCTV yang pertama kali digunakan di Inggris, namanya Paratical. Betapa susahnya ya jadi orang-orang saat itu. Proses komunikasi dalam arti begini. Para tahanan yang ada di sana semuanya adalah menjadi objek informasi. Adalah seorang objek. Padahal seorang itu harusnya subjek ya. Jadi mereka cuma bisa dilihat di top. Oh, si itu lagi makan, si itu lagi merencanakan sesuatu. Seperti itu. Jadi mereka tidak dilibatkan sebagai subjek dalam komunikasi. Itu adalah sejarah dari CCTV. Ya, sekarang CCTV sudah banyak berubah. Sekarang sudah seperti itu yang ada di belakang. Salah satu contohnya, dan ada lagi satu CCTV sebenarnya yang tidak sengaja sering kita gunakan. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Ada satu jenis lagi CCTV yang sering kita pakai tapi kita sebenarnya tidak sadar kalau itu sebenarnya tidak bisa memantau kegiatan ini, yaitu HP. Dari Jepang itu menggunakan HP selama 6 jam 18 menit. Ya. Mau diperinci lagi? Oke, kalau bisa diperinci lagi nanti Mbak Nita bisa ngeklik di bagian 6 jam itu yang keluar di bawah apa Mbak Nita? Ada tiga yang paling banyak. Aplikasinya apa yang paling banyak? Jujur di tempat saya ini berfungsi 6 jam. Yang paling atas ada WhatsApp, yang kedua ada YouTube. Ya, jujur seperti ini juga sama. Ini adalah musuh kita semua. Ya, screen time itu adalah musuh kita semua. Apalagi yang sebelah nanti kita misalkan bisa, saya buka YouTube, saya coba saya lihat, oh ini saya sempat buka juga di jam 12 siang. Berarti saat saya kerja, saya juga sempat buka selama 4 menit, 14 menit. Ya, terus kalau maaf saya berarti nonton YouTube di jam 12 siang kemarin. Seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi perhatian buat kita semua. Kita pantau diri kita sendiri. Saya tidak ingin menggunakan CCTV sebagai konsep yang awal yang pertama, yaitu menangkap kejadian orang. Saya kira CCTV ini digunakan sebagai konsep untuk mencegah biar kita tidak melakukan hal seperti dalam hal ini screen time. Sekali Bapak Ibu sekalian tidak perhatikan penggunaan HP di ruangan. Tapi kalau sudah di lockdown bagaimana bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau memang dibutuhkan untuk WhatsApp atau yang lain-lain silahkan dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan memang ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, ya untuk bijaksana dari Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau bila dalam pemahaman saya ini ada beberapa hal dan juga saya tidak bermaksud sekali lagi untuk menghina atau menggiri salah satu dari kita. Ini adalah suatu refleksi buat kita, refleksi buat saya secara pribadi. Saya juga masih ada salah dengan tadi saya buktikan bahwa catatan saya tidak belum jelek. Ya, semoga kiranya nanti kita bisa memperbaiki semuanya ke depannya supaya kita jadi positif majelis sekali. Ya, jadi saya terima kasih, selamat pagi dan salam kasih. Terima kasih. Mau baca? Siap. Pembacaan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia yang Engkau berikan. Ya Tuhan kami, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa serta khilaf para
dalam kesejahteraan kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah anugerah kebahagiaan serta kemuliaan pada pejuang-pejuang yang telah rela bangga dan ikhlas menerima korban hidupnya untuk kami dan generasi lain. Ya Tuhan yang Maha Suci, hanya Engkau-lah yang kami sembah dan hanya Engkau-lah yang kami mohon pertolongan. Semoga Engkau memberikan ampunan dan kebaikan dalam pengabdian kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Laporan Komandan Peleton kepada Pembina Apel bahwa apel telah selesai. Lapor apel Senin pagi telah selesai. Berkat. Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi sudah selesai, pasukan dibubarkan.